Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, dan kita berharap pada malam ini Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kasih Tuhan berada dalam kekuatan Tuhan, tetap sehat. Yang kita tahu bersama saat ini kita masih dalam situasi COVID, tapi kita berharap itu bukan menjadi satu halangan bagi kita untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa jemaat Tuhan selalu dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, pada malam ini dalam ibadah keluarga seperti kita ketahui bersama, terambil dari Esra 8 ayat 21 sampai dengan 23 dengan tema yang sudah ditetapkan oleh Majelis Sinode, doa puasa untuk kesejahteraan bangsa. Bapak Ibu saudara-saudara, seperti kita ketahui bersama bahwasanya dalam perjalanan kehidupan ini ada banyak hal-hal yang perlu kita sikapi, dan saya kira dalam rumpun keluarga juga demikian. Ada banyak tantangan-rintangan yang harus disikapi sebagai keluarga, sebagai jemaat Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini, sesuai dengan tanggung jawab yang berada bersama kita masing-masing. Nah, kalau pada malam ini Alkitab kita menceritakan tentang bagaimana Esra yang kita tahu bersama bahwa beliau adalah pemimpin dan hamba yang taat dengan Tuhan. Kita melihat apa yang sudah dinyatakan dalam perjalanan kisah Esra pada malam hari ini. Yang pertama, kita bisa melihat dari ayat yang pertama, kita bisa melihat bagaimana Esra menyatakan pernyataan dirinya bahwa di dalam melakukan segala sesuatu yang kita tahu bersama, pekerjaan yang dilakukan ini bukanlah pekerjaan mudah, yaitu bagaimana memimpin umat dari tanah rantau menuju ke Yerusalem. Kita tahu bersama, bukan tidak mungkin dalam perjalanan tersebut ada banyak tantangan, rintangan, ancaman maupun musuh yang akan menghadang. Oleh karena itu Esra sadar benar dengan situasi ini. Oleh karena itu kita bisa melihat pada ayat pertama, di situ dikatakan, kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memakmumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah dan kami memohon kepadanya. Nah, kita melihat bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita apa yang sudah dilakukan Esra, yaitu dia menyerahkan sesungguhnya segala sesuatu yang akan dilakukan oleh bangsa ini. Walaupun kita tahu bersama Esra itu adalah orang yang taat kepada Tuhan, dan dia juga adalah orang yang mendapat hati raja pada saat itu. Tapi ketika dia memimpin bangsa itu, kita melihat bagaimana dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa dia hanyalah sebagai alat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, meminjam pernyataan Esra ini dalam kehidupan kita berkeluarga, berbangsa, berjemaat pada saat ini, kita dapat belajar dari Esra bahwa di dalam tugas tanggung jawab kita, apapun itu, terlebih dahulu kita harus memohon penyertaan Tuhan.
terlepas apakah kita termasuk orang yang sangat terampil atau sangat berpengetahuan sekalipun, atau mungkin sangat terpandang atau dihormati sekalipun, tapi kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, ini satu teladan yang boleh kita sikapi, apalagi dalam menata kehidupan keluarga kita masing-masing, sehingga kita tahu bersama bahwa pada saat ini pemerintah itu sedang membangun melibatkan keluarga dalam pembangunan negara ini. Karena kalau keluarga-keluarga itu masing-masing sudah sejahtera, maka pastilah rakyat itu menjadi kuat dan negara menjadi kuat. Jadi pembangunan itu sebenarnya dimulai dari keluarga. Demikian juga dengan berjemaah. Kalau di keluarga itu ada damai sejahtera, ada sukacita dalam Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan dalam keluarga itu, pastilah jemaat Tuhan akan semakin kuat dan semakin berkati Tuhan. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang kedua, dari ayat ini kita juga belajar, kita bisa melihat bahwasanya Ezra mengajarkan kepada kita dan juga membuat pernyataan, yaitu supaya kita jangan mempermalukan Allah. Itu poin kedua dari ayat ini. Itu kita bisa lihat dari ayat yang ke-22. Demikian, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa mukanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa Ezra mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya Ezra tidak mau mempermalukan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti kita ketahui bersama bahwa masalah yang paling serius akhir-akhir ini adalah banyaknya umat Tuhan, baik sadar maupun tidak sadar, itu kita sering mempermalukan Allah gitu. Kita diberikan kuasa, tapi kita tidak bisa membawa kuasa tersebut untuk kedamaian, untuk kesejahteraan. Nah, kita belajar dari Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi seperti kita ketahui bahwa beliau adalah tokoh dari India. Dia pernah mengatakan bahwasanya Yesus Kristus adalah seorang guru yang paling hebat yang pernah dia kenal di muka bumi. Lalu pengajarannya, keteladanannya, Yesus Kristus adalah guru yang paling hebat yang diketahui oleh Mahatma Gandhi. Itu pernyataan beliau. Tetapi Mahatma Gandhi sendiri tidak mau untuk menjadi Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudara, hal itu dinyatakannya. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi penjajahan di Belanda, dan kita melihat, atau beliau melihat, pada saat itu tentara-tentara Inggris yang pada saat itu menjajah India, itu melakukan tindakan-tindakan di luar ajaran Kristus. Nah, dengan demikian kita belajar bahwa sesungguhnya kalau kita memang mengasihi Allah, kalau kita memang menjadi anak Tuhan, seharusnya kita seturut dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, itu Ezra sudah menyatakan dalam firman ini. Dia tidak mau mempermalukan Allah, walaupun dia punya kedekatan dengan raja, walaupun dia punya kemasuran nama, tapi dia tidak mau mempermalukan Allah. Dia lebih menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, terkadang kalau kita belajar dari kehidupan ini, kita lebih mengutamakan atau meminta bantuan kepada manusia daripada kita berteluh kepada Allah, berlutut kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diajarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena sesungguhnya yang menentukan keberhasilan, yang menentukan kesuksesan, yang menentukan kejayaan atau apapun itu adalah Allah. Nah, Ezra sudah menyatakan itu.
Walaupun kita tahu bersama bahwa Ezra itu sangat dekat kepada raja dan bukan tidak mungkin dia bisa saja minta bantuan, tapi dia tetap komitmen. Oleh karena itu sebagai orang Kristen, sebagai keluarga Allah, kita diminta tetap komitmen untuk berada di dalam kasih Allah, untuk menomorsatukan Allah dalam kehidupan kita. Terlebih dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini. Terkadang kita guncang dengan situasi-situasi ini, lalu kita melupakan tanda kutip, siapa yang memelihara hidup kita? Siapa yang membuat kita berhasil? Siapa yang akan mendampingi kita? Kalau kita pada saat ini bisa berhasil melewati hari demi hari yang kita lewati dalam pergumulan kehidupan kita masing-masing, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena belas kasihan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita diingatkan kembali untuk komitmen, untuk menjaga apa yang sudah dinyatakan, keimanan kita kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, yang ketiga, melalui firman ini kita diajarkan untuk kita diminta untuk sungguh-sungguh, tulus dan ikhlas di dalam memohon segala sesuatu kepada Allah. Kita tahu bersama apa yang dilakukan oleh Ezra, mereka berpuasa. Dengan demikian kita lihat pada ayat 21, doa mereka dikabulkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, belajar dari ayat ini, siapapun kita sebagai umat Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita tulus, ketulusan di sini kita bisa lihat Ezra dan rombongan itu melakukan puasa. Puasa dalam arti kata mereka mengikat diri kepada Allah. Mereka mengosongkan dirinya dan tertumpu pada Allah. Itu bukti ketulusan. Nah, kita juga diminta seperti itu. Apapun pergumulan itu, apapun yang mau kita hadapi, pertentangan dan apapun juga itu, kalau kita sungguh-sungguh minta kepada Allah, Allah tidak pernah mengecewakan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang menjadi permasalahan dalam keyakinan kita? Terkadang apa yang kita ucapkan nggak setuju dengan apa yang di hati kita. Allah tahu itu. Oleh karena itu, belajar dari sini kita bisa melihat bahwa Ezra sungguh-sungguh tulus dan dia bersyukur atas semua anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya. Lalu dia berani bersaksi bahwa itu semua karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau meminjam situasi saat ini, ada banyak anak Tuhan yang berhasil, ada banyak keluarga-keluarga yang berhasil. Tapi pada aplikasi keberhasilan dia lebih pada mengedepankan kemampuan pribadi, bukan pernyataan sikap atas anugerah Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ada banyak tawaran dalam kehidupan ini. Tinggal kita sebagai anak Tuhan untuk selalu dekat kepada Dia kah? Atau ragu-ragu kah? Atau kita mau belajar untuk dipimpin oleh Tuhan dan komitmen di dalam Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan, kami percaya bahwa dalam situasi-situasi apapun, Tuhan ada untuk kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita belajar dari Ezra, akhirnya apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka gumulkan, mereka boleh tiba dengan selamat. Coba kita bayangkan. Oleh karena itu, ada banyak anak Tuhan ketika dia mencapai misi yang dalam kehidupannya, justru dia melupakan siapa yang memberikan itu kepada dia. Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita sebagai anggota dari jemaat dalam keluarga kita masing-masing, sebagai pemimpin keluarga masing-masing, kita meniru Ezra untuk selalu mengajak keluarga kita, anak-anak kita, istri, saudara-saudara kita yang ada dalam rumpun keluarga itu, untuk selalu mohon iman kepada Tuhan, komitmen memuji Tuhan, dan tulus di dalam memohon kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, dan Dia tidak pernah mengecewakan kita. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.